43. Parmiah memeluk Lanita erat. Mereka tidur berpelukan. "Nak?" panggil Parmiah. "Iya, Bu," sahut Lanita setengah mengantuk. "Andai Ibu melakukan suatu kejahatan, apa kau mau memaafkan Ibu?" Lanita membuka mata setengah. "Ibu melakukan kejahatan apa? Sudah tak peduli sama Bapak? Sudah, aku lebih tenang Ibu bersamaku di sini." Lanita mempererat pelukannya. "Kamu sayang Ibu, Nak? Ibu nanya apa, sih?" "Ya, tentu saja aku sayang Ibu. Makanya aku peluk terus," sahut Lanita manja. "Maafkan aku, Nak. Seharusnya hidupmu tidak sengsara seperti yang telah kau lalui selama ini. Kau adalah anak seorang kaya raya, harusnya hidupmu bergelimang dengan harta. Tapi karena kejahatan yang sudah aku lakukan, hidupmu susah tinggal bersamaku." Parmiah mengelus kepala Lanita penuh penyesalan. "Aku harus mengatakan kebenarannya pada ibu kandung anak ini. Dia berhak tahu jika dia adalah anak Nyonya Den." Parmiah bertekad dalam hatinya. Malam itu kedua anak dan ibu itu tidur pulas sambil berpelukan. Sharon saat ini merasa bebas dengan ponselnya karena Sean benar-benar buta. Dia sudah menyimpan kembali nomor Josh, bahkan kerap berbalas pesan tanpa takut ketahuan oleh Sean. "Honorable Miss You. Hangout, yuk." Josh mengirimi Sharon pesan. Sharon tersenyum menerima pesan Josh. Dia juga suntuk berada di rumah. "Oke. Besok jam 10 pagi aku ke apartemenmu terus kita jalan kemana saja hilangkan penat," balas Sharon. Sharon yang sedang tengkurap di kasur menoleh ke arah Sean yang masih tertidur pulas. Jam menunjukkan angka 2 dini hari. Dipandanginya Sean lekat. Pelan, dirapikannya anak rambut di dahi Sean lalu Sharon menelusuri lekuk wajah tampan Sean. "Kamu sebetulnya sangat tampan. Andai saja tidak buta aku sudah pasti akan bertekuk lutut padamu," batin Sharon. Sharon tidur dengan memeluk perut Sean. Tak lama dia mendengkur halus. Tapi ternyata Sean membuka mata lalu menyingkirkan tangan Sharon dari perutnya. Dia memiringkan tubuh membelakangi Sharon. Sean sebetulnya tidak tidur. Dia membaca gerakan Sharon yang sibuk dengan ponselnya. Entah kenapa sejak dia buta sungguhan, telinganya menjadi sangat peka. Sean heran kenapa Sharon sibuk terus dengan ponselnya. Keesokan paginya Sharon meminta izin Sean. "Sayang?" panggil Sharon saat Sean sedang menikmati segelas susu hangat di dekat jendela kamar. Kalau aku lanjutin kuliah lagi gimana?" "Kuliah? Hei baguslah. Memang harus kamu lanjutkan seharusnya. Kenapa berubah pikiran?" tanya Sean kembali menyeruput susu dalam gelas. "Ingin lagi saja kuliah, suntuk di rumah terus." Sharon beralasan. Sean manggut-manggut. Di dalam hati Sean bersyukur karena Sharon berubah pikiran. Dia berharap ucapan Sharon benar adanya. "Aku hari ini mau ke kampus," ujar Sharon lagi. Sean mengangguk. "Lanita sudah tidak lagi bekerja di perusahaan. Kau pergilah dengan jauh hari," ucap Sean. "Aku sendiri saja. Pulang kuliah pasti kumpul-kumpul dulu sama temanku. Gak bebas kalau harus pakai supir pribadi," tolak Sharon halus. "Oh, oke, terserah baiknya saja. Buatlah dirimu senyaman mungkin," sahut Sean. "Makasih, sayang." Sharon menyecup pipi Sean. Sean hanya diam, tidak bereaksi. Sharon menghela napas diam-diam. Dia harus segera bersiap pergi ke apartemen Josh lalu bersenang-senang. Susanna mengetuk pintu kamar Lanita. "Lani!" panggil Susanna. Pintu kamar terbuka. "Ini, pakaianmu dan ibumu untuk acara makan malam bersama di rumah Nyonya Den lusa." Susanna memberikan paper bag warna putih dan memberikannya pada Lanita. "Bu, gaun merun waktu pesta nikah Tuan Sean masih bagus, kenapa dibelikan lagi?" tanya Lani.
Gaun itu sudah pernah kamu pakai sekali, masa harus dipakai lagi? Tiap acara satu gaun, Lani. Jawab Susana. Lanita bengong. Padahal gaun merah merun itu sangat bagus dan mahal. Lanita nyaman mengenakannya karena bahannya sejuk di kulit. Tapi Lanita tidak berani lagi membantah, dia tetap patuh pada aturan yang dibuat Susana. Tentu saja itu pasti aturan langsung dari Sean. Cobalah, titah Susana sambil berlalu. Terima kasih banyak, Bu. Lanita mengangguk sopan dan menutup pintu. Bu, ayo kita coba baju baru untuk makan malam di rumah Nyonya Den lusa. Lani mengeluarkan 2 setel baju beda model untuknya dan Parmiah. Apa? Makan malam di rumah Nyonya Den? Kenapa ibu harus ikut? Tanya Parmiah heran. Ya nggak tahu, ini perintah Tuan Sean. Dimitri saja ikut, kok. Ya ampun, ini bagus amat. Sudah pasti mahal. Baru lihat gaun ini saja aku langsung berasa jadi orang kaya, Bu. Kikik Lanita. Kamu memang anak orang kaya, Nak. Tunggu, makan malam di rumah Nyonya Den? Apa ini kesempatan aku membuka tabir identitas Lanita yang sesungguhnya? Apa Salomah memang selama ini ada di rumah Nyonya Den? Pasti dia terkejut melihatku. Lani, kau harus memakai kalung itu, harus. Batin Parmiah penuh tekad. Dia tak mau lagi menyimpan rahasia Lanita terlalu lama, hidupnya semakin tidak tenang. Masalah, cantiknya anak ibu. Puji Parmiah saat melihat Lanita memakai gaun warna merah muda pemberian Susana. Ibu coba pakai. Biasanya ibu Susana tidak pernah keliru membelikan apapun untukku. Selalu pas dan bagus. Pasti gaun ibu juga bagus. Parmiah semangat memakai baju barunya. Kenapa ibu juga seperti jadi orang kaya pakai baju ini? Ucap Parmiah. Nanti aku dandanin ibu. Kemarin Bu Susana membelikanku 1 set alat rias wajah dan mengajariku berdandan saat aku kerja di kantor. Ucap Lanita. Masalah, ibu senang kamu bertemu dengan orang-orang baik, Nak. Parmiah memeluk Lanita. Entah kenapa Parmiah merasa tak sabar menunggu lusa. Dia ingin segera membeberkan siapa Lanita sesungguhnya. Bu, aku mau siapkan sarapan untuk Tuan Sean dulu, ya. Ucap Lanita seraya melipat gaun barunya. Parmiah mengangguk. Sepeninggal Lani, Parmiah segera menyeret kursi meja rias ke dekat lemari. Dia mengambil kembali kotak kalung yang dia sembunyikan. Di acara makan malam Nyonya Den, Lanita harus memakai kalung ini. Biarlah aku dipenjara sekalipun saat nanti aku mengungkap kebenaran. Lanita berhak tahu siapa dirinya sesungguhnya. Aku rela dihukum oleh Nyonya Den asal Lani kembali padanya. Parmiah bertekad dalam hati. Dia sudah siap menerima hukuman apapun yang akan diberikan Den nanti. Salomah, maafkan aku. Aku harus mengungkap kebenaran. Tunggu aku di sana. Jangan terkejut saat melihatku, Salomah. Parmiah menggenggam erat kotak kalung tersebut. Dia menyimpannya hati-hati dalam tas. Lalu keluar kamar dan mengunci pintu kamar Lani. Aku harus hati-hati. Bisa saja sebelum Lusayanto berhasil masuk ke kamar Lani dan mencuri kalung. Tak akan kubiarkan. Kalaupun dia berhasil masuk, aku tetap saksi hidup jika Salomah, Yanto dan aku sudah menukar seorang bayi. Nak, tenang saja. Ibu akan mengembalikanmu ke tempatmu yang seharusnya. Bukan Nona Sharon yang seharusnya bersanding dengan Tuan Sean melainkan dirimu. Parmiah menggenggam kuat kunci kamar di saku bajunya. 44. Sharon mematut dirinya di depan cermin. Perfect! Desisnya. Dia meraih sling bag lalu melesat keluar kamar dan menemui Sean yang sedang berjemur di taman. Kalau kemarin Sharon merasa sangat cemburu pada Lanita, sekarang dia sedikit terhibur karena bisa kembali bertemu Josh. Andai saja Sean tidak buta permanen, Sharon akan memilih bersama Sean seutuhnya. Sayang, kebutaan permanen membuat Sharon mengurungkan niatnya tersebut. Sayang,
Aku berangkat, ya. Pamit Sharon mengecup pipi kanan kiri Sean. Tapi Sean diam saja, dia hanya menyahut seadanya. Ya, pergilah. Hati-hati. Lani, titip suamiku, ya. Ucap Sharon. Iya, Nona. Lanita mengangguk sopan. Wajahnya berpeluh keringat juga bajunya yang basah. Kalian berjemur berapa lama? Tanya Sharon melihat jam yang menunjukkan angka 9. 1 jam. Jawab Lanita. Nggak takut kulitmu gosong? Sharon mengakui kulit Lanita putih mulus alami. Dia yakin, Lanita yang berasal dari keluarga miskin tak akan tahu lulur tubuh. Tapi kulit Lani memang sudah putih dari sananya. Lanita menggeleng seraya tersenyum. Aku malah senang berjemur, keringat keluar tanpa harus berolahraga. Bermandikan cahaya mentari pagi yang sehat tentu saja. Karena aku tipikal yang malas olahraga. Sahut Lani. Ibunya dia berkulit hitam. Kenapa perawat ini putih mulus seperti itu? Oh, mungkin menurun dari ayahnya. Gumam Sharon dalam hati. Sharon menghela napas dan menepiskan tangan ke udara. Oke, selamat berjemur. Bye! Sharon menuju mobilnya yang sudah diparkir di depan teras rumah. Sepanjang perjalanan menuju apartemen Josh, wajah Sharon tampak riang gembira. Dia bisa bersenang-senang dengan bebas sekarang. Tiba di apartemen Josh, Sharon mendapat ciuman bertubi-tubi dari Josh dan disuguhi aneka hidangan juga wine. Keduanya seringkali minum berdua. Aku tak mau minum wine. Tolak Sharon. Kenapa? Alasanku ngampus. Ku bilang aku melanjutkan kuliah. Josh tergelak. Gadis pintar. Kenapa kamu memutuskan kembali menemuiku? Sudah terasa bahwa hanya denganku kamu bisa bersenang-senang. Dengan orang buta itu, kamu hanya bisa mendorong-dorong kursi roda. Tak bisa berlibur dan menikmati keindahan dunia. Bagaimana kalau besok aku mengajakmu ke Maldives? Tawar Josh. Nomor, alasan apa yang harus kubuat pada Sean? Ya ampun, dia buta. Kamu bisa dengan mudah mengelabuinya. Josh merentangkan kedua tangan di sofa. Sharon mendengus. Kau tahu dia seperti apa? Sekali dia mengangkat telunjuknya, semua orang akan bergerak mengikuti perintahnya. Aku tetap harus berhati-hati. Membuatnya tetap nyaman dan mempercayaiku biar aku bisa dengan bebas berkeliaran kemana saja dan bersama siapa saja. Uangku dapat, kebebasan pun dapat. Menyenangkan bukan? Sharon pun merentangkan tangan ke udara. Josh mesem. Oke, terserah. Aku sudah cukup senang kamu menemuiku lagi. Jadi gimana? Besok kita liburan? Sharon menggeleng. Lusa mamaku akan mengenalkan calon suaminya di acara makan malam keluarga. Josh mendesah pasrah. Oke, kita bisa pergi lain kali. Wajah Sharon meredup. Why? Josh bertanya dengan gerak bibir. Aku tidak mendapat gambaran bagaimana masa depanku dengan Sean. Rasanya aneh, ingin maju tapi juga ada hal yang membuat aku mundur. Begitupun sebaliknya. Aku bingung tapi malas memikirkannya. Hanya merasa hampa mungkin. Apa? Ya? Cinta? Aku tidak yakin dengan perasaanku. Rasanya aku bimbang untuk berpijak. Jika aku menumpukan masa depanku di bawah naungan Sean, rasanya hidupku akan membosankan. Meski harus kuakui, aku tertarik padanya. Tapi entahlah. Sharon menggeloso di atas meja. Josh mesem. Tetap jadi istri Sean yang manis, tapi masih bisa bersenang-senang denganku. Totalitas menjadi istri Sean atau tinggalkan Sean dan kembali padaku. Ada 3 opsi yang bisa kamu ambil. Mana yang membuatmu lebih nyaman? Opsi yang pertama tentu saja. Jawan Sharon. Tidurlah di sini. Aku janji tidak akan macam-macam. Josh tampak bersungguh-sungguh. Sharon hanya mendesah.
Entahlah, aku memang butuh seseorang untuk bicara tanpa harus menanggalkan sisi burukku. Perasaan ini hampa, tempat yang harusnya menjadi pelabuhan, tetap tak bisa aku singgahi. Ada tabir kuat yang menghalangi Sean untuk percaya padaku. Kau berniat menjatuhkan hatimu pada Sean seutuhnya? Tanya Josh. Ya, awalnya rencanaku seperti itu, tapi Sean buta. Tak terbayangkan aku harus mengurus suami buta, tidak bisa menikmati liburan, tak bisa aku pamerkan. Harusnya suami yang menjaga dan melindungi seorang istri, ini istri yang harus susah payah mengurusnya. Membayangkannya saja sungguh mengerikan. Benar-benar tak bisa menikmati hidup memiliki pasangan yang tidak bisa melihat. Menyusahkan ia. Sharon berkeluh kesah. Josh hanya mengesah mendengar keluh kesah Sharon. Sesungguhnya dia sangat berharap Sharon kembali padanya dan meninggalkan Sean. Tapi dia sendiri merasa sangsi, pasalnya pernikahan Sharon dan Sean adalah pernikahan bisnis. Tali kekuasaan yang diikat Dane dan Aji Shoka tak mampu diurai oleh campur tangan keluarga Josh sekalipun. Sharon sendiri hanya seorang anak yang tak punya kekuatan apapun untuk menolak keinginan orang tuanya. Sharon seharian hanya berkutat di apartemen Josh. Makan, minum, menonton drama atau sekedar melempar joke-joke garing dengan Josh. Tak ada sentuhan fisik lagi di antara mereka. Josh tak ingin memaksa Sharon, suasana hatinya sedang tidak baik. Sore hari Sharon baru pulang, dia konsisten tidak minum wine agar Sean tak menghirup aroma minuman keras darinya. Maaf aku baru pulang, teman-temanku mengajak party di klub milik omnya Fancy. Kau tahu Fancy? Teman kampusku yang dulu mengantarku pertama kali berkencan denganmu. Sebetulnya aku malas bertemu denganmu dengan Mama. Tapi Mama memaksa Fancy membawaku ke restoran dan menemui kalian di sana. Tutur Sharon panjang lebar dengan kebohongannya. Iya, aku ingat. Jawab Sean pendek. Sharon lega karena sepertinya Sean percaya. Dia mengulat lalu menuju walk-in closet untuk mengganti baju serta mencuci muka. Sejak Parmiah memergoki Yanto mengintai kamar Lanita, kini Parmiah diam-diam memperhatikan gerak-gerik Yanto. Kemana Yanto bergerak, tak luput dari pantauan Parmiah. Seperti saat ini, Parmiah berhasil mengikuti sikap Yanto yang mencurigakan. Yanto menuju pepohonan dan menelpon Omah. Parmiah ingat kalau Sharon pernah beberapa kali menyebut nama Omah. Dia berpikir Salomah memang ada di rumah Den. Halo, Omah. Kudengar Nyonya Den mengundang perawatnya Tuan Sean dan ibunya. Yang benar saja. Ucap Yanto. Parmiah mengerutkan kening mendengar ucapan Yanto. Saat ini dia bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Oke, akan kujalankan sesuai rencana. Aku tahu kebiasaan mereka. Tenang saja. Yanto lekas pergi dari tempatnya diam-diam menelepon Omah. Dia merencanakan sesuatu. Apa, ya? Batin Parmiah. Dia pun akhirnya keluar dari persembunyian. Keesokan harinya Sean dan yang lainnya siap-siap mengunjungi kediaman Den. Duh, ibu kenapa menjadi gugup begini, ya? Tanya Parmiah pada Lani. Aku buatkan air susu jahe, ya. Biar ibu rileks. Usul Lani. Parmiah mengangguk. Lanita gegas menuju dapur dan membuatkan 2 gelas air susu jahe. Di tengah-tengah Lani membuat minuman, Suzana memanggil Lanita. Lani, sini. Cepat. Tuan marah-marah. Kamu tadi melewatkan apa? Tanya Suzana. Lanita mengerutkan kening. Ayo, cepat. Desak Suzana. Gelas minuman ditinggal Lanita dan bergegas ke kamar Sean. Diam-diam Yanto muncul dan menghampiri minuman yang tadi dibuat Lanita. Yanto mengeluarkan secarik kertas lalu menumpahkan serbuk putih ke dalam 2 gelas air susu jahe buatan Lani. Setelahnya dia kembali menghilang. Tak lama Lani muncul lagi di panci lalu tanpa menaruh curiga sedikit pun dia membawa 2 gelas minuman menuju kamar. Parmiah segera meneguk minumannya di pinggir jendela yang terbuka, dia menghirup udara dengan rakus agar rasa gugupnya hilang. Sementara Lanita segera merias diri. Tak lama Parmiah merasa perutnya melilit. Perut ibu kok mules?
ya? Parmiah mengusap perutnya. Ya sudah ibu tuntaskan dulu hajatnya, sahut Lani. Parmiah segera menuju toilet pantry. Sementara Lanita pun meneguk air susu jahe yang nampaknya masih ada di dekat jendela. Tapi tak lama perut Lani pun merasa mulas. Dia menggedor-gedor pintu kamar mandi yang masih ada Parmiah di dalamnya. Bu, tolong cepat aku juga mulas. Singkat cerita, Parmiah dan Lanita sudah gantian bolak-balik masuk kamar mandi. Wajah keduanya lemas dan pucat. Kalian makan apa sebelumnya? Tanya Suzana tegas. Kami barusan hanya minum air susu jahe dan itu Ingin nyaris tahu tiap hari bagaimana kami cara mudah lakukan bertemu sejak wanita dulu. lajang? Tak ada masalah Buka dengan close. itu. Sistem akan Sahut secara Lani lemas. otomatis membantu Anda menjodohkan Kalau gadis kalian yang sakit cocok begini untuk tentu Anda. saja tak bisa ikut ke acara Unduh kami. sekarang dan mulailah Sementara cintamu. kami sudah sedikit telat untuk pergi ke rumah mertua Tuan Sean. Suzana berkata muram di pantry disaksikan Dimitri, Sri dan yang lainnya. Lani, kau pasti kuat. Pergilah tanpa ibu. Pinta Parmiah. Lani menggeleng. Ini aku mules lagi, Bu. Lanita gegas berlari kembali ke toilet. Sudah, aku putuskan kalian tidak ikut. Kami sudah terlambat dan hari semakin beranjak malam. Kalian minum obat atau berobat saja ke klinik, ya? Ganti baju kalian. Suzana berkata tegas. Parmiah hanya mengangguk patuh dengan wajah lemas dan pucat karena terlalu banyak cairan yang dikeluarkan. Ayo, Dimitri, ucap Suzana pada Dimitri. Sean pun pergi ke acara makan malam Den tanpa Parmiah dan Lanita. Kedua wanita itu duduk lemas di area masak Dimitri. Sri menghampiri. Tadi Ibu Suzana bilang, kalian harus pergi ke klinik. Ada Om Tandan yang bisa mengantar kalian. Ucap Sri. Biar aku panggilkan Om Tandan di mes. Tukas Naila yang khawatir melihat Lanita dan Parmiah dalam kondisi pucat serta lemas. Sri memapah Parmiah sementara Lanita dipapa oleh Yuri menuju teras di mana Tandan pasti sudah siap dengan mobilnya di depan teras. Menyisakan Yanto yang ada di pantry dengan senyum kemenangan. Dia segera menghubungi Omah saat itu juga. Omah, misi berhasil. Aku sudah membubuhkan minuman ke dalam minuman Lanita dan Parmiah. Aku jelas melihat mereka menghabiskan minuman dan mereka batal ikut ke acara mertua Tuan Sean. Aku bisa pastikan, mereka pucat dan lemas karena bolak-balik pergi ke kamar mandi. Sekarang mereka sedang menuju klinik untuk berobat. Kau jangan khawatir, tenang saja. Di rumah tidak ada siapapun, bukan? Cobalah masuk kamar Lanita dan ambil kalung itu. Tita Omah. Tidak bisa, Omah. CCTV ada tepat di depan lorong kamar Lani, aku tahu. Sudah nanti aku pikirkan kembali hal itu. Yang terpenting sekarang Lani dan Parmiah tidak datang ke rumah Nyonya Dein. Masalah mengusir Parmiah dari rumah ini, aku juga sudah punya cara. Dia ketakutan aku akan melaporkannya ke polisi. Kemarin aku sempat mengancamnya. Oke, aku mengandalkanmu. Jangan sampai gagal. Ancam Salomah. Yanto menutup telepon dengan wajah puas. Dia melenggang menuju meja makan lalu memakan hidangan makan malam sendirian dengan bahagia karena misinya sudah berhasil. Rumah Den. Omah selesai bertelepon dengan Yanto. Dia merasa sangat lega karena Omah melihat Den sengaja memakai kalung saktinya malam itu. Omah yakin Den pasti sudah merencanakan sesuatu. Acara perkenalan berjalan dengan suasana ceria. Dilanjut makan malam dengan gembira. Tapi jelas rona kekecewaan tampak di wajah Den. Den mengadakan acara makan malam bersama tersebut memang memiliki maksud terselubung. Dia ingin melihat Lani memakai kalung yang sama dengan kalung yang dimiliki Lani, tapi ternyata Lani tidak bisa datang. Malah Omah yang tampak sangat gembira dengan rencananya yang mulus. Meski kecewa, Den tetap menampilkan senyum bahagia karena dia sudah mengumumkan hendak meresmikan hubungannya dengan Arik. Di tengah-tengah mereka sedang bercengkeram dan bergembira, Den diberi kabar bahwa ada tamu lain yang hendak menemui Den. Wildan, sopir pribadi Den memberitahu ada 2 orang tamu yang khusus hendak bertemu dengan Den. Siapa mereka?
Tanya Den heran. Bilang aku tidak ada di rumah. Aku tidak ada jadwal bertemu dengan siapapun malam ini. Tegas Den. Maaf, Nyonya. Tapi mereka memaksa. Wildan bersikukuh. Hening. Den mengerutkan kening. Yang lain hanya memandangi Den. Kau sudah tanya apa maksud kedatangan mereka? Tanya Den. Mereka bilang, ini sangat penting. Jawab Wildan. Omah, temui mereka dan bilang aku tidak ada di rumah dan tegaskan pada mereka aku tidak bisa ditemui sembarang orang sebelum memiliki janji temu denganku. Titah Den. Saat Omah hendak melaksanakan perintah Den, Wildan segera mencegahnya. Nyonya, mereka bilang ini menyangkut rahasia perusahaan. Den mengerutkan kening. Rahasia perusahaan? Oh, apa jangan-jangan mereka orang dalam yang aku susupi ke perusahaan sainganku? Baiklah, aku akan menemuinya. Suruh mereka masuk. Den berubah pikiran. Mereka sudah ada di sini, Nyonya. Salah satu asisten rumah tangga Den muncul bersama tamu yang dimaksud. Semua orang tercengang. Di sana, tak jauh dari mereka, Parmiah dan Lanita muncul dengan gaun yang dibelikan oleh Susana. Lanita memakai kalung yang sama persis dengan yang dikenakan oleh Den. Tentu saja orang yang paling terkejut melihat dua tamu tersebut adalah Omah. Dia yang saat itu bergabung di meja makan bersama dengan yang lainnya terkesima. Parmiah! Desis Omah dengan wajah pucat pasi. Halo, Omah. Apa kabar? Ucap Parmiah lembut dengan senyum ramah. Den terkesima. Kalian saling kenal? Tentu saja, Nyonya. Oh, sebelumnya saya minta maaf karena saya sedikit memaksa untuk datang ke sini. Tapi kami harus melakukan sedikit sandiwara untuk bisa berada di sini. Parmiah menjawab dengan sangat santun. Sharon yang melihat Lanita memakai kalung yang sama dengan ibunya mengernyit heran. Lani, kenapa kamu memakai kalung yang sama dengan mamaku? Tanya Sharon. Lanita diam saja. Memang sejak Lani dan Parmiah muncul, hanya Lanita yang kebingungan karena setengah diseret oleh Parmiah dan dipaksa memakai kalung tersebut. Lani saja merasa aneh dengan kemiripan kalungnya dengan Den. Karena Lanita adalah anak kandung Nyonya Dein yang sudah ditukar selama ini. Jawab Parmiah dengan suara bergetar. Semua terhenyak. Kecuali Sean, Susana dan Dimitri. Mereka tampak sangat tenang sekali. 45. Sehari sebelum acara di rumah Den. Ruang kerja Sean. Parmiah berlutut di kaki Sean. Di ruangan itu ada Susana dan Dimitri yang menyuguhkan secangkir teh chamomile untuk Sean. Maafkan saya, Tuan. Saya harus jujur mengatakan sesuatu. Saya mohon bantuan Tuan. Setelahnya, saya rela dihukum apa saja, tapi saya mohon bantuan Tuan sekali lagi. Parmiah bersimpuh di kaki Sean. Susana dan Dimitri heran melihat Parmiah. Sean menunduk mencoba meraih bahu Parmiah agar segera bangkit. Dia merasa risih karena Parmiah bersujud di kakinya. Susana membantu Parmiah berdiri. Ibu duduk saja dan katakan dengan jelas bantuan apa yang ibu inginkan dari Tuan Sean. Ucap Susana lembut. Parmiah duduk lalu terisak. Sungguh saya beruntung bertemu dengan Tuan di sini. Entah dengan apa saya membalas kebaikan Tuan. Parmiah menangis. Tuan, saya ingin mengatakan suatu rahasia besar yang selama ini saya simpan rapat. Rahasia kejahatan saya tentang status Lanita. Jeda. Raut wajah Sean menjadi serius. Lanita? Iya, Tuan. Kenapa dengan Lanita? Lanita, sesungguhnya Lanita bukan anak kandung saya, Tuan. Parmiah tergugu. Dia menunduk dalam. Susana menghela napas. Dimitri sungguh sangat terkejut dan ia hendak keluar karena dia merasa tidak berhak mengetahui rahasia Lanita tapi dicegah Susana dengan isyarat. Aku sudah tahu, suami ibu sendiri yang dengan terang-terangan mengatakan jika Lani bukanlah anaknya.
Jawab Sean. Parmiah mengangkat wajahnya. Dia tampak terkejut, tapi saat dia hendak bertanya, Susana segera menyela dan menceritakan bagaimana Karta yang sudah 2 kali menculik untuk menjual Lanita pada seorang mucikari. Oh, ya Tuhan! Parmiah memekik tertahan seraya menutup mulutnya. Maafkan kami karena memasukkan Karta ke jeruji besi. Tuan Sean ingin ibu dan Lanita merasa aman. Tapi jika ibu ingin suami ibu bebas,
Son pun pergi ke acara makan malam Den tanpa Parmiah dan Lanita. Kedua wanita itu duduk lemas di area masak Dimitri. Sri menghampiri. Tadi Ibu Suzana bilang, kalian harus pergi ke klinik. Ada Om Tandan yang bisa mengantar kalian. Ucap Sri. Biar aku panggilkan Om Tandan di mes. Tukas Naila yang khawatir melihat Lanita dan Parmiah dalam kondisi pucat serta lemas. Sri memapah Parmiah sementara Lanita dipapa oleh Yuri menuju teras di mana Tandan pasti sudah siap dengan mobilnya di depan teras. Menyisakan Yanto yang ada di pantry dengan senyum kemenangan. Dia segera menghubungi Omah saat itu juga. Omah, misi berhasil. Aku sudah membubuhkan minuman ke dalam minuman Lanita dan Parmiah. Aku jelas melihat mereka menghabiskan minuman dan mereka batal ikut ke acara mertua Tuan Sean. Aku bisa pastikan, mereka pucat dan lemas karena bolak-balik pergi ke kamar mandi. Sekarang mereka sedang menuju klinik untuk berobat. Kau jangan khawatir, tenang saja. Di rumah tidak ada siapapun, bukan? Cobalah masuk kamar Lanita dan ambil kalung itu. Tita Omah. Tidak bisa. Omah. CCTV ada tepat di depan lorong kamar Lani. Aku tahu. Sudah nanti aku pikirkan kembali hal itu. Yang terpenting sekarang Lani dan Parmia tidak datang ke rumah Nyonya Dein. Masalah mengusir Parmia dari rumah ini, aku juga sudah punya cara. Dia ketakutan aku akan melaporkannya ke polisi. Kemarin aku sempat mengancamnya. Oke, aku mengandalkanmu. Jangan sampai gagal. Ancam Salomah. Yanto menutup telepon dengan wajah puas. Dia melenggang menuju meja makan lalu memakan hidangan makan malam sendirian dengan bahagia karena misinya sudah berhasil. Rumah Den. Omah selesai bertelepon dengan Yanto. Dia merasa sangat lega karena Omah melihat Den sengaja memakai kalung saktinya malam itu. Omah yakin Den pasti sudah merencanakan sesuatu. Acara perkenalan berjalan dengan suasana ceria. Dilanjut makan malam dengan gembira. Tapi jelas rona kekecewaan tampak di wajah Den. Den mengadakan acara makan malam bersama tersebut memang memiliki maksud terselubung. Dia ingin melihat Lani memakai kalung yang sama dengan kalung yang dimiliki Lani, tapi ternyata Lani tidak bisa datang. Malah Omah yang tampak sangat gembira dengan rencananya yang mulus. Meski kecewa, Den tetap menampilkan senyum bahagia karena dia sudah mengumumkan hendak meresmikan hubungannya dengan Arik. Di tengah-tengah mereka sedang bercengkram dan bergembira, Den diberi kabar bahwa ada tamu lain yang hendak menemui Den. Wildan, sopir pribadi Den memberitahu ada 2 orang tamu yang khusus hendak bertemu dengan Den. Siapa mereka? Tanya Den heran. Bilang aku tidak ada di rumah. Aku tidak ada jadwal bertemu dengan siapapun malam ini. Tegas Den. Maaf, Nyonya. Tapi mereka memaksa. Wildan bersikukuh. Hening. Den mengerutkan kening. Yang lain hanya memandangi Den. Kau sudah tanya apa maksud kedatangan mereka? Tanya Den. Mereka bilang, ini sangat penting. Jawab Wildan. Omah, temui mereka dan bilang aku tidak ada di rumah dan tegaskan pada mereka aku tidak bisa ditemui sembarang orang sebelum memiliki janji temu denganku. Titah Den. Saat Omah hendak melaksanakan perintah Den, Wildan segera mencegahnya. Nyonya, mereka bilang ini menyangkut rahasia perusahaan. Den mengerutkan kening. Rahasia perusahaan? Oh, apa jangan-jangan mereka orang dalam yang aku susupi ke perusahaan sainganku? Baiklah, aku akan menemuinya. Suruh mereka masuk. Den berubah pikiran. Mereka sudah ada di sini, Nyonya. Salah satu asisten rumah tangga Den muncul bersama tamu yang dimaksud. Semua orang tercengang. Di sana, tak jauh dari mereka, Parmiah dan Lanita muncul dengan gaun yang dibelikan oleh Suzana. Lanita memakai kalung yang sama persis dengan yang dikenakan oleh Den. Tentu saja orang yang paling terkejut melihat 2 tamu tersebut adalah Omah. Dia yang saat itu bergabung di meja makan bersama dengan yang lainnya terkesima. Parmiah! Desis Omah dengan wajah pucat pasi. Halo, Omah. Apa kabar?
ucap Parmiah lembut dengan senyum ramah. Dane terkesima. Kalian saling kenal? Tentu saja, Nyonya. Oh, sebelumnya saya minta maaf karena saya sedikit memaksa untuk datang ke sini. Tapi kami harus melakukan sedikit sandiwara untuk bisa berada di sini. Parmiah menjawab dengan sangat santun. Sharon yang melihat Lanita memakai kalung yang sama dengan ibunya mengernyit heran. Lani, kenapa kamu memakai kalung yang sama dengan mamaku? Tanya Sharon. Lanita diam saja. Memang sejak Lani dan Parmiah muncul, hanya Lanita yang kebingungan karena setengah diseret oleh Parmiah dan dipaksa memakai kalung tersebut. Lani saja merasa aneh dengan kemiripan kalungnya dengan Dane. Karena Lanita adalah anak kandung Nyonya Dane yang sudah ditukar selama ini. Jawab Parmiah dengan suara bergetar. Semua terhenyak. Kecuali Sean, Susanna dan Dimitri. Mereka tampak sangat tenang.